Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya acara kalian tegang sekali nih. Bapak Ibu tegang, saya lebih tegang di sini. Nah, karena kita di Tanah Melayu, izinkan saya mungkin membuka dengan pantun ya. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Ayo kita suksesin acara ini, semoga bisa berjalan lancar. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerjaan Kota Medan, Bapak Elian Chandra Simbolon. Yang saya hormati Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua GPPI Indonesia, Ibu Bunda Delima. Sampai jumpa kembali Bu ya kita ya. Sudah lama kita nggak jumpa ya Bunda ya. Ya, tetap sehat selalu Bunda. Yang saya hormati Direktur PT Hai Sawit Indonesia beserta jajaran yang menyelenggarakan acara hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kelapa Sawit Alpensi yang hari ini diwakili oleh Pak Direktur CWE Pak Nugroho. Terima kasih Pak Nugroho, kita jumpa lagi. Yang saya hormati pimpinan perusahaan yang hari ini tentunya perusahaan perkebunan sebagai mitra strategis dari pemerintah khususnya dalam pengembangan kelapa sawit yang saya belum tahu berapa jumlah yang hadir, tapi saya dengar dari Pak Danang tadi ada lebih dari 70 ya Pak ya, mungkin lebih ya. Bahkan ada yang dari Provinsi Riau ya Pak ya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin dari kementerian lembaga atau satuan kerja lingkup Provinsi Sumatera Utara yang mohon maaf tidak bisa satu persatu, serta hadirin yang berbahagia yang saya lihat ini semua didominasi adik-adik kita ya, yang masih kuliah. Kalau melihat dari jas alma mater ini kayaknya dari berbagai perguruan tinggi. Mudah-mudahan tidak hanya dari Sumatera Utara yang hadir hari ini. Ya Pak ya ada. Barangkali ada yang dari Sumatera Selatan, ya, kemudian Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, bahkan dari Aceh, mudah-mudahan ada yang hadir. Dan dari semua yang saya hormati, selamat pagi dalam salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya mari kita senantiasa panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini hingga hari besok, ya, kita hadir di acara ini yang luar biasa dalam kondisi sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur Hai Sawit Indonesia yang telah mengundang saya secara langsung untuk bisa hadir pada kesempatan hari ini, yang saya juga memberikan apresiasi Pak Direktur Hai Sawit bahwa inilah barangkali yang mungkin ditunggu-tunggu adik-adik kita. Ya. Tadi saya mendengar sebenarnya diagendakan yang disiapkan hanya sekitar 300. Ini yang hadir katanya sampai 1.700, luar biasa. Kita beri aplaus dulu pada sawitnya. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih ya, terutama dari BPDPKS ya, yang juga bersama dengan Dijen Perkebunan kita senantiasa memikirkan bagaimana adik-adik kita yang selama ini, ya terutama yang berkecimpung dalam dunia perkelapa sawitan, untuk bagaimana bisa melakukan, bisa ikut andil dalam membangun nasional, membangun negeri ini khususnya melalui kelapa sawit. Sekilas mungkin saya agak sedikit ke belakang dan mungkin sedikit gambaran, karena saya belum tahu apakah perguruan tinggi yang hadir adik-adik ini juga ada berkaitan dengan kelapa sawit ya. Saya karena kita ini berada dalam kegiatan sawit ya, tapi berharap mudah-mudahan
hampir sebagian besar adik-adik kita yang hadir ini merupakan perguruan tinggi yang ada jurusan fakultas kompetensi di kelapa sawit. Yang saya kenal hanya satu di sini, dari Polbangtan Medan, betul? Ya kan saya dari seragamnya saya apa tahu, yang lain saya maaf. Mungkin ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ada dan ya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu adik-adik sekalian yang saya hormati bahwa kelapa sawit ya merupakan salah satu komoditas utama yang hingga saat ini menjadi penyumbang terbesar dari sektor pertanian untuk penerimaan devisa negara. Di samping sawit juga merupakan penyedia lapangan kerja, penyedia bahan baku, ya, sekaligus dalam upaya kita menjaga kelestarian lingkungan. Data di kami berdasarkan Kepmentan 833 tahun 2019 bahwa areal sawit kita mencapai kurang lebih 16,38 juta hektar. Dan 6,9 juta diantaranya atau sekitar 40% itu merupakan perkebunan rakyat. Ini yang menjadi perhatian penuh pemerintah, ya, terutama kalau kita bicara kelapa sawit, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan terutama CQ Direktur Jenderal Perkebunan menjadikan sawit sebagai salah satu penopang negara ini diwujudkan dalam program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Kenapa kita bicara harus berkelanjutan? Karena kita ketahui Bapak Ibu adik semua, Kementerian Pertanian khususnya di Dijen Perkebunan mendapat amanah untuk membina komoditas sebanyak 140 komoditas. Dari sekian itu, dari 140, pemerintah melalui Dijen Perkebunan menetapkan ada 16 komoditas unggulan yang harus diperhatikan. Karena itu yang banyak diusahakan dan menjadi kontribusi dalam pembangunan nasional. Dari 16 komoditas unggulan, ada sawit, kelapa, karet, kopi, kemudian tebu, kapas, dan lain sebagainya. Sawit menjadi nomor satu baik dari sisi areal produksi maupun penerimaan negara, tadi saya sampaikan itu. Kontribusi dalam perekonomian devisa ada sekitar 400 triliun yang disumbangkan dari komoditas sawit. Dan yang kedua, kondisi yang kita nikmati sekarang ini sebenarnya bagian dari upaya yang sudah dibangun di tahun 80-an, di mana pada tahun itulah pembangunan perkebunan dimulai dengan berdirinya atau dibangunnya kelapa sawit ya, di tahun 80-an. Sehingga kenapa ini ada kaitan berkelanjutan, jangan sampai yang sudah dibangun pondasi tahun 80 itu akan terbengkelai dan akan menjadi hal yang bisa melanjutkan nanti penurunan produksi areal dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu, sawit tetap kita jaga, yang sekarang sudah mulai produktif, kita tingkat produktivitasnya, yang sudah menurun karena umur yang tua, kita haruskan lakukan peremajaan. Dalam hal pengembangan kelapa sawit, pemerintah melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit telah menghimpun pendanaan dari sawit dan untuk sawit. Ya. Dalam hal ini, ya, pemerintah melalui BPDKS mengalokasikan untuk sawit khususnya kepada hulu itu ada 4 kegiatan. Sekaligus saya ingin menyampaikan, yang pertama adalah berkaitan untuk peremajaannya. Kenapa tadi? Dari sekitar 16,38, 42% adalah perkebunan rakyat. Sekarang pemerintah berfokus bagaimana kebun-kebun rakyat yang dikelola ini betul-betul terjaga dari produktivitasnya. Dari 6,8 juta itu ada sekitar 2,8 juta yang sudah masuk kategori peremajaan. Sehingga terus mendorong program itu pemerintah dengan program peremajaan sawit rakyat atau mungkin adik-adik atau ibu-ibu kenal dengan suara atau istilah PSR. Yang kedua, pemerintah menggulirkan program sarana prasarana. Di sana ada program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas untuk tanaman-tanaman yang sudah produktif atau existing. Baik yang tanaman belum menghasilkan TBM maupun yang sudah menghasilkan OTM. Juga diberikan kesempatan untuk berupaya melakukan hilirisasi. Ya, kita sudah melakukan upaya inisiasi dengan memberikan prototipe pabrik mini minyak goreng
yang dikhususkan dikelola oleh tingkat kelembagaan petani atau UMKM. Ya. Yang berikutnya, program ketiga adalah bagaimana kita menjaga bahwa SDM yang menangani sawit harus berkualitas. Ya, kami melakukan upaya pemberian beasiswa dan pelatihan. Nah, untuk beasiswa adik-adik, mohon maaf, semoga sudah mendengar, Dijen Perkebunan setiap tahun membuka program beasiswa kelapa sawit. Ya, kami sudah bekerjasama dengan BPDPK sejak tahun 2021, ini tahun keempat, sampai sekarang sudah membiayai dan mengalokasikan beasiswa sebanyak 6.601 mahasiswa. Dan tahun ini kita sudah mengantarkan 3.000 adik-adik kita untuk beasiswa. Ya. Tahun depan kita akan buka lagi 4.000. Ya. Kalau hari ini ada adik-adik yang mungkin ya, kalau sudah pada kuliah, ada saudaranya, keluarganya yang mungkin belum sempat ikut, silakan. Nanti awal tahun kita akan umumkan lagi, ya. Atau mungkin kalau sekarang ingin mengeksplorasi informasi itu, silahkan searching di Google, searching dalam kata kuncinya beasiswa SDM PKS, silahkan. Nanti silahkan bisa dieksplor. Nah, artinya apa? Di sini pemerintah betul-betul ingin ya menjaga bahwa di samping kita fokus kepada hulu perkebunan, baik perbenihannya, kemudian budidaya, panen pasca panen, hingga pengelolaan hilirisasi, kita tidak akan melupakan aspek penyiapan SDM yang berkualitas. Ya. Kita ingin, ya, apalagi ini adalah generasi muda yang akan menjadi penerus kita, generasi milenial yang akan menghantarkan dan akan menyambut Indonesia emas di tahun 2045. Ya. Saat inilah tepat ya, saat tepat untuk adik-adik untuk berkiprah di dunia perkelawasitan kita. Ini sebagai bagian di antara mungkin juga ada program-program lain dalam rangka untuk peningkatan SDM. Nah, kita bicara ini adalah SDM kelapa sawit. Nah, oleh karena itu kami menyambut baik apresiasi kepada Hai Sawit bahwa ini program yang luar biasa, mungkin tidak dibayangkan antusiasnya luar biasa ini, dan ini mohon juga mungkin setiap tahun Pak, kalau boleh dilaksanakan, dan kalau bisa berpindah-pindah tempat Pak, tahun ini mungkin di Medan, tahun depan ganti ke Kalimantan, kita sawit ada sentranya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kami pemerintah sudah juga menginisiasi untuk mempertemukan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha, ya. Kami sedang merancang bagaimana mempertemukan antara pelaku usaha untuk menyatakan gerak langkah kita membangun satu konsep roadmap green design pembangunan SDM. Jadi kita pengen tahu seberapa besar kebutuhan SDM untuk sawit ini. Sejak hulu hilir pada kompetensi apa yang diinginkan. Sehingga kita akan nanti membuka program beasiswa. Sebenarnya kita berharap sekali apa yang kita didik otomatis langsung akan bisa kepada penggunanya di pelaku usaha. Ini beberapa hal yang saya sampaikan sebagai pengantar dari acara hari ini. Ya, saya juga melihat luar biasa antusiasme adik-adik. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan, dan saya juga mohon kepada pelaku usaha sebagai mitra strategis, manakala ya Bapak Ibu pengusaha, pelaku usaha yang punyai potensi untuk pengembangan SDM, silahkan kami ingin mengundang Bapak Ibu pelaku usaha untuk sama-sama kita diskusikan, duduk bersama. Ya. Nanti mungkin melalui Alpensi juga akan bisa sampaikan, kita akan duduk bersama menyatukan antara kebutuhan di usaha agribisnis kelapa sawit maupun dari aspek penyiapan SDM-nya. Itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu, yang bisa mudah-mudahan acara ini tentunya memberikan keberkahan dan rahmat pada kita semua, dan kami berharap ini akan memberikan bagian ikut andil dalam mewujudkan tata kelola pembangunan, perbaikan pembangunan kebun sawit yang berkelanjutan, dan sekaligus mengantarkan adik-adik kita menjadi SDM yang unggul, yang mandiri, yang tangguh, yang nanti akan menatap dan menerima estafet kepemimpinan di Indonesia Emas 2045. Demikian kami akhiri, mungkin saya tutup juga dengan pantun, kesepian ditinggal kekasih, cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.